Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Angelo Purnama Jambi, 2020-520076. Prodi Teknik Sipil Fakultas Teknik dari Universitas Tribunwana Kumbari Malang. Di sini saya ingin menjelaskan mengenai tugas akhir saya pada mata kuliah Teknik Jalan Raya 1 dengan dosen pengampu Bapak Rifki Andila Primasoro, STMJ. Pertama, sejarah perkenalkan jalan. Jalan dikenal sejak adanya manusia untuk mencari kebutuhan hidup dan berkomunikasi dengan sesama. Perkembangan jalan awalnya hanya berupa jejak untuk mencari kebutuhan hidup seperti binatang buruan. Perkembangan konstruksi jalan meningkat pesat sesuai tingkat kebutuhan yang semakin maju. Menurut John McAdam, pada tahun 1756 sampai 1836 di Skotlandia, memperkenalkan batu kali ukuran 15/20 sampai 25/30 yang disusun tegak. Batu-batu kecil disisipkan di atasnya untuk menutupi pori-pori yang terbuka dan meratakan permukaan. Kedua, menurut Pierre Trezeguet pada tahun 1716 sampai 1796 dari Prancis, mengembangkan sistem lapisan batu pecah yang dilengkapi dengan drainase, pemiringan melintang, serta mulai menggunakan fondasi dari batu. Pada tahun 1920 sampai dengan sekarang, teknologi konstruksi jalan dengan menggunakan aspal sebagai bahan pengikat berkembang pesat. Tahun 1820, perkerasan dengan menggunakan semen telah dikenal, tapi baru berkembang setelah awal tahun pada tahun 1900-an. Yang kedua, sejarah perkembangan jalan di Indonesia. Umumnya ditemukan pada daerah potensi SDA yang dapat menguntungkan penjajah melalui kerja paksa, seperti jalan yang membentang dari Anyer ke Panarukan, Jawa, dan daerah perkebunan Sumatera Tengah dan Utara. Pada tahun 1970, era dimulainya pembangunan jalan dengan klasifikasi yang lebih baik. Contohnya jalan tol Jakarta Bogor hingga Ciawi Jagorawi 53 km. Berikut jenis konstruksi perkerasan. Pertama, konstruksi perkerasan lentur atau flexible pavement, yang terdiri dari aspal sebagai bahan pengikat dan lapisan perkerasan berfungsi memikul dan menyebarkan beban lalu lintas ke tanah dasar. Kemudian konstruksi perkerasan kaku atau rigid pavement, terdiri dari semen sebagai bahan pengikat, dua pelat beton berfungsi untuk menahan beban lalu lintas. Konstruksi perkerasan komposit atau composite pavement, terdiri dari kombinasi perkerasan kaku dan lentur, kemudian susunan perkerasan dapat dibalik. Berikut perbedaan perkerasan lentur dan kaku bisa dilihat pada tabel di bawah ini. Perkerasan lentur dan perkerasan kaku. Pertama, bahan pengikat. Dari perkerasan lentur, bahan pengikatnya aspal, sedangkan perkerasan kaku untuk bahan pengikatnya adalah semen. Dua, repetisi beban. Pada perkerasan lentur, yaitu timbul routing atau lentutan pada jalur roda, sedangkan pada perkerasan kaku timbul retak-retak pada permukaan. 3, penurunan tanah dasar. Perkerasan lentur, jalan bergelombang atau mengikuti tanah dasar. Perkerasan kaku bersifat sebagai balok di atas peletakan. 4, perubahan temperatur. Modulus kekakuan berubah timbul, tegang dalam kecil. Dan pada perkerasan kaku, modulus kekakuan tidak berubah, timbul tegangan dalam yang besar. Kemudian perbedaan perkerasan kaku dan perkerasan lentur. Dari distribusi tegangan, perkerasan kaku merata, sedangkan perkerasan lentur terpusat. Kedua, susunan perkerasan, dua lapis beton dan lapis fondasi. Sementara perkerasan lentur 3 lapis aspal, lapis fondasi atas, dan lapis fondasi bawah. Yang ketiga, tebal subbase. Perkerasan kaku relatif lebih tipis, sedangkan perkerasan lentur
ditentukan lapisan pondasi di bawah, maka pondasi lebih tebal. Yang kelima, perawatan. Pada perkerasan kaku lebih awet karena direncanakan 20-40 tahun, sedangkan perkerasan lentur perawatan berkala 3-5 tahun. Kemudian daya tahan beban. Perkerasan kaku untuk menahan beban lalu lintas berat, sedangkan perkerasan lentur untuk menahan beban lalu lintas ringan dan sedang. Untuk 7, metode pengerjaan. Pada perkerasan kaku per semen dengan BKST, sedangkan perkerasan lentur langsung dihamparkan. Yang ke-8, biaya perawatan. Perkerasan kaku biasanya hanya sambungan atau biaya relatif kecil, sedangkan pada perkerasan lentur biayanya mahal, mencapai 2 kali lebih mahal dari perkerasan kaku. Yang berikut kriteria konstruksi perkerasan lentur. Untuk memenuhi rasa aman, nyaman bagi pengguna jalan, maka konstruksi jalan harus memenuhi persyaratan tertentu yang dikelompokkan dalam 2 kelompok, yaitu pertama, syarat berlalu lintas. Permukaan harus rata, tidak bergelombang, melembut, dan tidak berlubang. Kemudian permukaan cukup kaku, sehingga tidak mudah berubah bentuk akibat beban yang ada di atasnya. Dan permukaannya cukup kesat, memberikan gesekan yang baik antara ban dan permukaan jalan. Dan permukaan tidak mengkilap, sehingga tidak menyilaukan mata bagi pengguna jalan. Yang kedua, syarat kekuatan atau struktural. Pertama, ketebalan cukup sehingga mampu menyebarkan beban lalu lintas ke tanah dasar. Kemudian kedap terhadap air sehingga air tidak mudah meresap ke lapisan di bawahnya. Dan permukaan mudah mengalirkan air sehingga air hujan yang jatuh di atasnya mudah dialirkan. Yang terakhir, kekakuan untuk memikul beban yang bekerja tanpa menimbulkan deformasi yang berarti. Berikut fasilitas pejalan kaki. Fasilitas pejalan kaki adalah seluruh bangunan pelengkap yang disediakan untuk pejalan kaki guna memberikan pelayanan demi kelancaran, keamanan, dan kenyamanan serta keselamatan bagi pejalan kaki. Kemudian jalur pejalan kaki adalah lintas yang diperuntukkan untuk berjalan kaki, dapat berupa trotoar, penyeberangan sebidang atau penyeberangan zebra atau penyeberangan pelikan, dan penyeberangan tak sebidang. Kemudian trotoar adalah jalur pejalan kaki yang terletak pada daerah milik jalan yang diberi lapisan permukaan perkerasan jalan dan umumnya sejajar dengan jalur lalu lintas kendaraan. Penyeberangan zebra adalah fasilitas penyeberangan bagi pejalan kaki sebidang yang dilengkapi marka untuk memberi ketegasan atau batas dalam melakukan lintasan. Kemudian penyeberangan pelikan adalah fasilitas untuk penyeberangan pejalan kaki sebidang yang dilengkapi dengan marka dan lampu pengatur lalu lintas. Kemudian lapak tunggu adalah fasilitas untuk berhenti sementara pejalan kaki dalam melakukan penyeberangan. Penyeberangan dapat berhenti sementara sambil menunggu kesempatan melakukan penyeberangan berikutnya. Fasilitas tersebut diletakkan pada median jalan. Kemudian prosedur perencanaan. Teknik pengumpulan data. Pada pengumpulan data harus dilakukan terhadap hal-hal sebagai berikut. Pertama, volume lalu lintas kendaraan atau kendaraan per jam. Kemudian kecepatan lalu lintas kendaraan. Volume lalu lintas penyeberangan 2 arah sepanjang 100 meter. Volume lalu lintas pejalan kaki dalam satu lintasan. Dan data geometrik jalan seperti lebar lintasan kendaraan, lebar bahu, lebar median, dan kemiringan. Data tersebut diilustrasikan dalam bentuk diagram. Berikut jenis kerusakan dan bagaimana cara atau metode deteksi. Pertama, dari metode deskripsi kerusakan. Kemudian pengamatan kerusakan, terus diidentifikasi kerusakan, dan penyebab kerusakan. Tujuan pemeliharaan jalan. Untuk mempertahankan kondisi jalan mantap sesuai dengan tingkat pelayanan dan kemampuan pada saat jalan tersebut selesai dibangun dan dioperasikan sampai
dengan tercapainya umur rencana yang telah ditentukan. Kemudian, suatu perkerasan jalan sekuat apapun tanpa didukung oleh fasilitas drainase akan dengan mudah menurun kekuatannya sebagai akibat dari melemahnya kepadatan lapisan fondasi dan terurainya butiran agregat dari bahan pengikatnya. Berikut pemeliharaan versus rehabilitas. Pertama, pemeliharaan. Sebagai pekerja rutin untuk menjaga kondisi perkerasan agar sedekat mungkin masih dalam tingkat pelayanan yang memadai. Yang berikutnya, kegiatan untuk mempertahankan kondisi kemampuan pelayanan jalan yang layak, merasa aman dan nyaman. Dan rehabilitas. Perpanjangan umur struktur perkerasan ketika rekayasa pemeliharaan tidak lagi mampu memelihara pelayanan lalu lintas yang memadai. Berikutnya, kegiatan evaluasi struktur perkerasan, aksi-aksi perbaikan, lapisan tambahan atau overlay dari campuran aspal panas. Kemudian, mengapa perkerasan jalan rusak ini? Pertama, pengaruh beban kendaraan yang terdiri dari beban kendaraan lebih besar dari yang diperkirakan dan volume kendaraan lebih tinggi dari yang diperkirakan. Yang kedua, pengaruh kelembaban. Ketiga, pengaruh temperatur. Keempat, perkerasan yang terlalu tipis. Yang kelima, bahan pembentuk perkerasan tidak memenuhi syarat. Keenam, pelaksanaan pembangunan buruk. Yang ketujuh, drainase buruk sehingga perkerasan sering tergenang air. Berikut jenis kerusakan jalan. Jenis kerusakan jalan pada perkerasan dapat dikelompokkan menjadi dua macam, yaitu kerusakan fungsional dan kerusakan struktural. Dan terdiri dari dua, yaitu kerusakan fungsional adalah kerusakan pada permukaan jalan yang dapat menyebabkan terganggunya fungsi jalan tersebut. Dua, kerusakan struktural adalah kerusakan pada struktur jalan sebagai atau seluruhnya yang menyebabkan perkerasan jalan tidak lagi mampu menahan beban yang bekerja di atasnya. Berikut kesalahan yang sering terjadi. Kegagalan dini perkerasan umumnya disebabkan oleh salah satu atau lebih dari kesalahan berikut ini. Pertama, kesalahan dalam perancangan. Kedua, kesalahan dalam pelaksanaan. Yang ketiga, kesalahan dalam penggunaan bahan. Yang keempat, kesalahan dalam pemeliharaan. Yang kelima, kegiatan utama pemeliharaan rutin jalan. Pertama, struktur perkerasan jalan, bahu jalan, fasilitas pejalan kaki atau trotoar, fasilitas drainase jalan, perlengkapan jalan, lereng atau talut jalan, yang terakhir struktur pendukung jalan. Berikutnya, kegiatan pemeliharaan rutin yang meliputi perkerasan bahu jalan, trotoar, drainase, perlengkapan jalan, lereng, keadaan darurat, dan struktur. Berikutnya, pembagian kelas jalan perkotaan. Pengelolaan dan penanganan prasarana dan sarana bidang pekerjaan umum terkait penyelenggaraan jalan telah terbagi antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten atau kota dalam Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 dan PP 34 Tahun 2006 tentang jalan. Prasarana dan sarana dasar bidang pekerjaan umum yang penyelenggaraannya merupakan wewenang tugas pemerintah di bidang jalan yang meliputi: pertama, penyelenggaraan jalan secara umum. Dua, penyelenggaraan jalan nasional. Secara umum adalah secara makro yang mencakup seluruh status jalan, baik jalan nasional, jalan provinsi, jalan kabupaten atau kota, dan jalan desa. Jalan nasional adalah ruas jalan yang menjadi kewajiban dan merupakan kewenangan pemerintah. Wewenang penyelenggara jalan secara umum dan penyelenggara jalan nasional meliputi pengaturan, pembinaan, dan pembangunan pengawasan. Kemudian, pengelompokan jalan menurut status. Yang pertama, jalan nasional adalah jalan yang menjadi penghubung antara ibu kota provinsi.
Satu jalan nasional juga diberikan pada jalan strategis nasional dan jalan tol. Kedua, jalan provinsi. Jalan provinsi adalah jalan yang berfungsi menghubungkan ibu kota provinsi, ibu kota kabupaten atau kota, serta menghubungkan jalan strategis provinsi. Jalan kota, bagian dari jaringan jalan sekunder yang menghubungkan antara pusat pelayanan dalam kota, pusat pelayanan dengan perumahan atau perkebunan, dan antara pusat pemukiman di kota. Yang keempat, jalan kabupaten adalah jalan penghubung kabupaten dan kecamatan. Kabupaten dengan pusat kegiatan lokal, penghubung jalan antar kecamatan, serta jalan lokal maupun alternatif jalan provinsi dan nasional. Yang kelima, jalan desa. Jalan desa adalah jalan lingkungan primer dan jalan lokal primer yang tidak termasuk jalan kabupaten di dalam kawasan pedesaan, dan merupakan jalan umum yang menghubungkan kawasan atau antara pemukiman di dalam desa. Kemudian klasifikasi jalan perkotaan menurut fungsinya terbagi atas. Pertama, jalan arteri, yaitu jalan umum yang melayani angkutan utama dengan ciri-ciri perjalanan jarak jauh, kecepatan rata-rata tinggi, dan jumlah jalan masuk dibatasi secara berdaya guna. Undang-Undang RI Nomor 38 Tahun 2004. Yang kedua, jalan kolektor, jalan umum yang berfungsi melayani angkutan pengumpulan atau pembagian dengan ciri-ciri perjalanan jarak sedang, kecepatan rata-rata sedang, dan jumlah jalan masuk dibatasi. Ketiga, jalan lokal, yaitu jalan yang melayani angkutan setempat dengan ciri-ciri perjalanan jarak dekat, kecepatan rata-rata rendah, dan jumlah jalan masuk tidak dibatasi. Keempat, jalan lingkungan, yaitu jalan umum yang berfungsi melayani angkutan lingkungan dengan ciri perjalanan jarak dekat dan kecepatan rata-rata rendah. Kemudian bagian-bagian jalan perkotaan. Yang pertama ada ruang manfaat jalan atau rumaja, meliputi badan jalan, saluran tepi jalan, dan ambang pengamannya, serta bangunan utilitas. Yang kedua, ruang milik jalan atau rumija, meliputi daerah manfaat jalan dan sejalur tanah tertentu di luar daerah manfaat jalan. Dan yang ketiga, ruang pengawasan jalan atau rubasja, merupakan jalur tanah tertentu di luar daerah milik jalan yang ada di bawah pengawasan pembinaan jalan. Ada arteri 20 meter, kolektor 7 meter, lokal 4 meter. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat pada gambar. Kemudian perencanaan geometri jalan. Kriteria perencana: kendaraan rencana, yaitu mobil penumpang, volume lalu lintas, kecepatan rencana. Kemudian kendaraan rencana, dimensi dan radius putar sebagai dasar penyediaan ruang jalan. Kemudian tiga kategori: kendaraan kecil, mobil penumpang, kendaraan sedang, truk 3 as tandem atau T-bus besar 2 as. Kemudian kendaraan besar, truk tempelan, semi trailer. Berikut ruang manuver kendaraan saat membelok di tikungan atau persimpangan sebagai dasar penyediaan ruang. Berikut jarak pandang sebagai salah satu kriteria perencanaan. Keamanan dan kenyamanan pengemudi kendaraan dipengaruhi salah satunya oleh kebebasan dan kejelasan dan jarak memandang dari tempat kedudukan ke tempat untuk menyadari situasi jalan untuk mengambil tindakan yang diperlukan. Yang berikut jarak pandang berguna untuk menghindari terjadi tabrakan yang dapat membahayakan kendaraan maupun manusia akibat adanya benda yang berukuran cukup besar, kendaraan berhenti, pejalan kaki, atau hewan-hewan pada lajur jalan. Yang berikut alignment horizontal. Alignment horizontal atau teris jalan adalah proyeksi sumbu jalan pada bidang horizontal. Alignment horizontal terdiri atas bagian garis lurus, tangan, dan bagian garis lengkung tikungan. Berikut alignment vertikal. Alignment vertikal adalah perpotongan bidang vertikal dengan bidang permukaan perkerasan jalan melalui sumbu jalan untuk jalan 2 lajur
dua arah atau melalui tepi dalam masing-masing perperasan. Untuk jalan dengan median, seringkali disebut juga sebagai penampang memanjang jalan. Elemen vertikal terdiri atas bagian lurus dan bagian lengkung. Kemudian bagian lurus dapat landai positif atau tanjakan atau landai negatif, turunan, atau landai nol datar. Kemudian bagian lengkung vertikal dapat berupa lengkung cekung atau lengkung cembung. Kemudian perubahan elemen vertikal di masa yang akan datang sebaiknya dihindarkan. Berikutnya kelandaian maksimum. Pertama, pembatasan kelandaian maksimum dimaksudkan untuk memungkinkan kendaraan bergerak tanpa kehilangan kecepatan yang berarti. Kemudian tabel kelandaian maksimum yang sesuai dengan VR. Berikutnya perencanaan drainase permukaan jalan. Pada hakikatnya, drainase jalan raya di perkotaan maupun di kota tidak ada perbedaan yang prinsip. Umumnya di perkotaan dan luar perkotaan, drainase jalan raya dapat berfungsi sebagai saluran untuk air dari permukaan badan jalan dan sekaligus juga berfungsi menampung daerah tangkapan lingkungan sekitarnya. Bahkan di perkotaan menjadi saluran drainase lingkungan juga. Secara umum, tipikal drainase jalan selalu menggunakan drainase muka tanah atau surface drainage. Namun di beberapa tempat, kadangkala diperlukan semacam subdrainase atau drainase bawah jalan. Di perkotaan, saluran muka tanah selalu ditutupi yang berfungsi juga sebagai bahu jalan atau trotoar, fasilitas bagi pejalan kaki. Drainase jalan raya perkotaan, elevasi sisi atau selalu lebih tinggi dari sisi atas muka jalan. Baik, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Sekian dan terima kasih.